Sebelum lanjut menonton video ini, jika kalian suka dengan channel ASB Official, silakan kalian support channel kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Selamat menonton. Pertempuran Nahrawan adalah suatu pertempuran pada tahun 642 Masehi antara pasukan Arab Muslim melawan pasukan Kekaisaran Sasania. Perang ini merupakan peperangan berskala besar yang berlangsung pada tahun 21 Hijriah. Berbagai kisah heroik dan menakjubkan mewarnai jalannya pertempuran. Sebuah gambaran jihad fisabilillah di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Peristiwa bersejarah ini berlangsung di Nahrawan, sebuah kota besar yang terletak di Al-Habbah atau Iran masa sekarang. Karena itulah peperangan ini dikenal dengan Perang Nahrawan. Pertempuran berakhir dengan kemenangan mutlak bagi pihak Muslim, dan akibatnya pihak Persia kehilangan kota-kota di sekitar wilayah tersebut, termasuk kota penting di Sepahah, kini Isfahan. Pada awal tahun Hijriah, pasukan Islam di bawah kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil membuka kota Basrah dan Kufah. Setelah itu, pasukan Islam pun mulai bergerak kembali untuk melanjutkan pembebasan. Sedangkan dua kota tersebut, Basrah dan Kufah, telah dihuni oleh para penduduk Muslim yang datang dari penjuru daerah, baik dari suku Arab maupun Azam atau non-Arab yang telah memeluk Islam. Berharap tapi pasti, pasukan Islam berhasil membuka negeri Syam hingga kembalinya Baitul Maqdis ke tangan kaum Muslim. Pembebasan wilayah-wilayah ini terus berlanjut hingga dibukanya negeri Mesir, kemudian Irak, hingga kerajaan Persia di Madain. Para panglima Islam yang dijuluki sebagai singa-singa padang pasir terus merangsek memasuki wilayah teritorial Persia. Bertubi-tubi kota demi kota berhasil dikuasai. Fenomena ini cukup membuat Raja Persia kalang kabut. Dia mengirim surat perintah kepada para pimpinan wilayah di sekitar Nahrawan, memotivasi mereka untuk berangkat menyerbu wilayah kaum Muslim. Upaya ini berhasil menghimpun sebuah pasukan besar berkekuatan 150.000 personil lengkap dengan persenjataannya. Pasukan gabungan artileri kavaleri ini di bawah komando seorang panglima senior yang bernama Feroz Khosrau atau Al-Fairusan. Mereka pun bersepakat menyatukan kekuatan dan memobilisasi pasukan untuk menyerang kota Basrah dan Kufah. Pasukan Sasania di bawah pimpinan Feroz Khosrau yang diangkat Yazdegerd III menjadi pemimpin tertinggi berjumlah 150.000 orang yang berasal dari wilayah-wilayah Media, Azerbaijan, Khurasan, Gurgan, Tabaristan, Merv, Baktria, Sistan, Kerman, dan Farsistan yang mengambil posisi bertahan di luar kota Nahrawan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetahui rencana tersebut, lalu menyiapkan pasukan Islam untuk menghadapi kemungkinan perang yang akan terjadi. Umar radhiyallahu anhu ingin dirinya sendiri yang memimpin perang tersebut, tetapi para penasehatnya memintanya untuk tetap berdiam diri di Madinah, karena mereka berpendapat itu pilihan yang lebih tepat bagi pasukan Islam. Maka Umar pun memilih Nu'man bin Muqarrim al-Muzani radhiyallahu anhu sebagai panglima perangnya. Setelah itu, Umar radhiyallahu anhu segera memerintahkan Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu agar berangkat dari Kufah bersama pasukannya. Mereka pun bergerak maju dengan membawa pasukan Islam dalam jumlah besar. Mereka benar-benar waspada atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Hingga akhirnya seluruh pasukan Islam terkumpul di tempat yang telah disepakati, sehingga terkumpul sekitar 30.000 personil. Di dalamnya terdapat banyak pembesar sahabat Rasulullah SAW dan para pemimpin Arab. Singkat cerita, An-Nu'man bin Muqarrim bersama pasukan Islam bergerak maju menuju Nahrawan.
Pasukan lini depan dipimpin oleh Nu'aim bin Muqarrim, pasukan penyerang di bawah komando Al-Qoko bin Amr. Sayap kiri dan kanan dipegang Huzaifah bin Al-Yaman dan Suwaid bin Muqarrim. Adapun pertahanan belakang diatur oleh Mujasyi bin Mas'ud. Di saat kedua pasukan berhadapan, An-Nu'man berikut pasukan Islam bertakbir 3 kali, hingga mengguncang barisan musuh dan membuat mereka sangat ketakutan. Kemudian An-Nu'man menginstruksikan agar pasukan Islam letakkan perbekalan mereka dan segera mendirikan tenda-tenda. Di saat persiapan sudah matang, instruksi telah diberikan kepada tiap pimpinan regu. Peperangan tak terelakkan lagi. Pasukan Islam serempak menyerbu barisan pasukan Persia. Pada hari-hari itu begitu tampak bukti keimanan, ketangguhan, dan keberanian pasukan Islam. Perbandingan jumlah pasukan yang tak seimbang itu tidaklah menyurutkan langkah milisi militan Islam, hingga pasukan Persia melarikan diri berlindung ke dalam benteng. Pengepungan segera dilakukan dengan sangat ketat dari segala penjuru. Sementara pasukan Persia leluasa keluar menyerang dan masuk berlindung ke benteng sehendak mereka. Pasukan Sasania bertahan di luar kota Nahawan serta membuat parit pertahanan dengan tujuan bertahan hingga pasukan Arab Muslim yang menyerang kehabisan makanan dan akhirnya mundur. Tatkala pengepungan berjalan beberapa hari tanpa ada hasil yang diharapkan, para pemimpin pasukan Islam berunding bagaimana cara menghadapi musuh selanjutnya. Tulaihah layaknya ahli strategi perang menyampaikan pendapatnya agar mengutus sekelompok pasukan menyerang lebih dahulu. Di saat pasukan kecil ini mendapatkan serangan musuh, maka mereka seolah-olah berlari kalah menuju pasukan inti. Di saat itu, seluruh pasukan menunjukkan kekalahan dan berlari mundur ke belakang. Jika musuh telah yakin akan kekalahan pasukan Islam, niscaya mereka bersemangat menyerang dan keluar dari benteng secara keseluruhan. Barulah pasukan Islam berbalik menyerbu hingga Allah menentukan akhir pertempuran tersebut. Maka seluruh yang hadir menyepakati strategi ini. Dengan perintah dari An-Nu'man, Al-Qoko bin Amr berikut pasukan penyerang maju mengepung benteng. Al-Qoko dan pasukannya menghujani benteng dengan panah api sehingga menyebabkan kebakaran di setiap penjuru. Maka keluarlah pasukan Persia untuk membalas serangan pasukan Islam. Ketika pasukan Persia menyerang, Al-Qoko berserta pasukan berlari mundur dan terus mundur. Akhirnya, pasukan Persia terkecoh keluar dari benteng dan maju menyerang hingga tak tersisa di dalam benteng, kecuali para penjaga pintu gerbang. Pasukan yang bergerak bersama Al-Qoko cukup besar sehingga Persia mengira pasukan itu adalah jumlah keseluruhan kekuatan pasukan Islam. Pertempuran pun berkecambuk hebat. Al-Qoko dan pasukannya bergerak mundur menjauhi benteng untuk memancing seluruh pasukan Persia keluar dari dalam benteng. Namun setelah beberapa lama, dengan aba-aba Nu'man, pasukan Arab Muslim yang telah bersiap dengan tiba-tiba menyerang balik dengan kekuatan penuh. Siang itu An-Nu'man dengan suara lantang bertakbir sekali dan mengibarkan panji perang. Maka pasukan mulai bersiap-siap. Takbir kedua dikumandangkan dan pasukan semakin bersiap diri. Di saat takbir ketiga, maka dengan sigap seluruh prajurit serentak menyerbu memborbardir pasukan Persia. Layaknya banjir besar yang tak terbendung, pekikan takbir menggema pada setiap prajurit Islam yang maju menyerbu. Kedua pasukan bertemu tak pelak, pedang-pedang pun beradu, debu-debu berterbangan, lemparan tombak tak dapat dihindari. Dan begitu banyak jasad tentara Persia bergelimpangan, membuat suasana semakin membara. Tiap-tiap tentara Islam bertempur dengan gigih mempertahankan nyawa. Sungguh, cahaya iman telah memasuki sanubari. Masing-masing regu mempunyai andil melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, musuh begitu terkejut mendapat serangan balik dari pasukan pemukul reaksi cepat Garda Islam. Amukan singa-singa padang pasir benar-benar terjadi. Sementara panji perang yang dipancangkan An-Nu'man berkibar-kibar di atas kudanya, maju menyibak garis pertahanan pasukan Persia. Permukaan tanah yang licin bersimbah darah membuat banyak kuda tergelincir karenanya.
Bahkan kuda An-Nu'man tergelincir jatuh membuat dirinya terlempar. Ketika itulah salah satu anak panah musuh menembus lambung beliau hingga ia meninggal karenanya. Selanjutnya panji perang diserahkan kepada Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Perang terus berlanjut menjelang malam. Pasukan Persia mengalami kekalahan telak dan lari tercerai-berai dikejar pasukan Islam. Akhirnya Al-Fairusan pun berhasil dibunuh oleh Al-Qoqo bin Amr di tepi pegunungan Hamadan, Iran. Diperkirakan jumlah pasukan Persia yang terbunuh kala itu lebih dari 100.000 personil. Akibat serangan tersebut, pasukan Sasania mundur dengan terburu-buru dan tidak teratur, sehingga korban tewas besar di pihak mereka. Nu'man yang memimpin di garis depan juga tewas, tetapi pemimpin pengganti yang telah disiapkan sebelumnya, Hudzaifah bin al-Yaman, terus memimpin pasukan Arab Muslim sehingga mencapai kemenangan di mana Faros dan sebagian besar pasukan Sasania tewas. Nahwan jatuh ke tangan pasukan Arab Muslim dan juga Hamadan menyerah tidak lama kemudian. Pertempuran Nahwan berakhir dengan kekalahan telak di pihak Sasania. Tewasnya Faros dan Nu'man serta jatuhnya Nahwan yang secara praktis mengakhiri keberadaan kekaisaran Sasania. Menurut Imam Tohari, Panglima Islam Nu'man bin Muqarrin terbunuh di awal peperangan. Setelah kekalahan besar di Perang Nahwan, kekaisaran Sasania yang dipimpin oleh Yazdegerd III mulai menatap keruntuhannya, dan itu akhirnya terjadi juga. Selama 10 tahun itu, Yazdegerd III sebagai penguasa Sasania harus selalu berpindah tempat untuk menghindari pasukan muslim yang datang menyerang dari seberang teluk. Meskipun masih sempat melakukan perlawanan kendati secara gerilya, tetapi tentara Arab terlalu kuat sehingga raja penganut Majusi ini terpaksa menjadi pelarian. Hingga suatu hari, di suatu tempat bernama Merv kini termasuk wilayah Turkmenistan, Kaisar Yazdegerd III akhirnya terbunuh bukan oleh tentara Islam, tetapi dihabisi oleh bawahannya sendiri yang memberontak karena merasa sang raja sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Pada akhirnya, kaum muslim kembali meraih kemenangan sebagaimana dalam kancah peperangan lainnya. Sejarah yang senantiasa berulang dari masa ke masa dengan para pelaku yang berbeda. Kenyataan yang jelas terlihat oleh setiap mata, bukan hasil khayalan yang tak tentu arahnya. Perang yang terjadi di Nahwan ini tercatat sebagai perang terbesar yang terakhir dalam rangka pembebasan negeri Persia. Oleh sebab itu, perang ini disebut juga sebagai Fathul Futuh atau pembuka berbagai kemenangan. Setelah perang itu usai, pasukan Islam mulai memperluas pembebasannya di negeri-negeri Persia. Itulah sekelumit kisah tentang pertempuran Nahwan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, berikan jempol ke atas. Dan jangan lupa klik tombol subscribe.